Bab NK 341, Meja Bambu Ringan. Sop Hong meletakkan bambu dan kayu, pertama mengukur ranjang tanah dengan tali rami, menyisakan ruang untuk 4 orang nanti, memastikan meja rendah tidak terlalu kecil. Sekitar 1,5 meter lebarnya cukup. Dia bergumam, lalu mengambil kapak dan mulai mengerjakan bambu dan kayu. Setelah lebih dari 2 jam, dia membuat meja kecil, permukaan dari bilah bambu, agak ringan karena tiap malam harus disimpan. Terlalu berat akan sulit untuk 3 gadis memindahkan. Coba kita lihat bisa dipakai tidak. Dia menaruh meja di ranjang, di tengah. Pas sekali. Van Han duduk bersila, tangannya mencapai permukaan. Meja hanya 40 cm, duduk di ranjang pas untuk makan atau menaruh air. Hai, seperti drama. Liu Yemong tertawa. Aku tidak tahu ranjang di drama hangat atau tidak, tapi yang Sop Hong buat ini memang hangat. Van Han tersenyum lembut, merasa nyaman. Dia memutuskan tidak turun kecuali perlu, nanti akan membawa alat tenun ke sini. Hangat sekali, tidak rela turun. Liu Yemong menghela. Bukankah kita mau latihan memanah? Liu Yetu berkerut. Liu Yetu berkata kesal, kalau tetap duduk, keburu gelap. Sekarang bahkan belum siang. Liu Yemong melirik keluar, tapi mengambil busur dan anak panah. Van Han ragu, lalu juga turun dengan busur bambunya. Sop Hong tersenyum tipis, melihat keengganannya. Dia berkata pelan, jangan latihan di luar, matahari kuat bisa pusing. Kalau begitu di dalam saja. Liu Yemong cepat menutup pintu. Dia menemukan kayu datar, menggantungnya sebagai sasaran. Van Han, ayo lihat siapa yang lebih tepat. Dia berkata tegas. Baik. Van Han menjawab tidak mau kalah. Keduanya menarik lalu melepas. Swoosh. 2 anak panah melesat, menancap dekat sasaran di pintu. Imbang. Liu Yemong berkata malu. Ya, imbang. Van Han tersipu, berlari mencabut panah. Liu Yetu hanya mengernyit, terus menjahit celana kulit, hampir selesai. Sop Hong tersenyum melihat keduanya berlatih, sesekali membetulkan kesalahan. Panahan mereka makin stabil, meningkat. Dia lalu ke tiang, mulai melatih tupai doeg. Cit. Tupai itu waspada, bersembunyi di kandang. Ayo doeg, ada kacang, mau? Sop Hong menggoyang di luar. Cit. Tupai menurunkan ekor, mata mungil menatap. Ambil sendiri. Dia membuka celah, menawarkan kacang. Tupai ragu, lalu merebut dan bersembunyi lagi. Dasar. Dia manyun, masih liar. Dia keluarkan kacang lebih besar, menggoyang, berpikir, harus lebih banyak latihan. Tupai menyerah, memberikan yang kecil. Bagus, biar aku sentuh dulu baru kuberi. Dia menarik kacang, ulurkan jari. Cit. Tupai protes, mundur. Sop Hong berkerut, memanggil sambil menunjukkan kacang. Tupai mendekat. Dia tersenyum, mengelus ekor lebatnya, lalu memberi kacang. Ini cara melatih, memaksa patuh lalu diberi hadiah, berulang hingga jinak. Tupai mengibas ekor, kembali ke kandang. Nanti kulatih lagi. Dia menggoda lewat celah. T6 Din berdiri, meregang leher, pegal setelah menatap layar pagi itu. Ayo makan. Hamin memanggil. Hari ini makan apa ya? Hamin mengusap perut. Guru aku sudah putuskan, aku akan ikut rencana percobaan itu. Ngotin Nguyet berkata lembut. Cepat sekali putuskan. Hamin terkejut, kira dia perlu beberapa hari. Kalau Enam Din? Dia bertanya. T6 Din mengangguk tenang. Aku juga ikut, kapan berangkat? 3 hari lagi, tim sutradara akan menjelaskan. Hamin tersenyum. Bab 342, Kehilangan Besar. Suo Feng dan yang lain bersembunyi di dalam, 4 orang duduk di ranjang tanah, menyiapkan makan malam. Liu Yemong mengunyah daging dan samar berkata, enak sekali. Malam ini masih rebusan, tapi memakai daging kelinci,
Ditambah kayu manis dan daun perila yang dibawa sebelumnya, rasanya lebih nikmat. Kau gemuk kan? Makan satu potong lagi. Liu Yetu bergumam, memasukkan sepotong daging ke mulut. Musim dingin butuh hangat, makan lebih tidak masalah. Suo Feng berkata pelan, menyendokkan daging untuk 3 gadis. Fan Han mengembungkan pipi, sambil mengunyah berkata samar, Suo Feng, kau juga makan. Aku makan. Suo Feng tersenyum, mengunyah daging kelinci. Lebih baik berselimut, jika api mati tengah malam kau kedinginan. Fan Han berkata lembut. Benar. Liu Yemong mengangguk. Setelah setengah jam mereka selesai, Liu Yetu mencuci piring, Fan Han dan Liu Yemong menjahit kain. Suo Feng mengambil kayu, duduk dan memahat dengan pisau tentara. Apa yang kau buat? Tanya Fan Han. Tidak ada kerjaan, jadi buat hiasan. Kata Suo Feng, pisau bergerak cekatan. Kau bisa buat hiasan? Liu Yemong terkejut. Aku pernah lihat guru mengukir, aku coba saja. Jawab Suo Feng. Wang disebut lagi, ia pernah ukir sederhana seperti pagar dengan bunga. Apa yang harus diukir? Suo Feng berpikir, lalu memutuskan, memahat sambil serpihan jatuh. 20 menit kemudian, kayu jadi oval dengan lekukan. Tidak tahu itu apa. Bisik Liu Yetu. Suo Feng tersenyum, memahat detail. Ia berpikir, pisau tentara terlalu kecil untuk ukir. Ahli sejati pakai pahat dan berkas, di sini hanya ada pisau. Setelah 1 jam, kayu oval berbentuk, 3 gadis melihat. Suo Feng, kau ukir Goudan kan? Bulu mata Fan Han bergetar. Kayu oval jadi tupai memegang ekor, jelas Goudan. Mirip sekali. Liu Yetu terkejut, tak menyangka begitu mahir. Setengah jam lagi, ukiran makin halus, bahkan mata sebesar kacang terukir. Orang berkomentar ramai. Ini bukan bertahan hidup lagi. Gadis iblis, hadiah 888 bola ikan, jual padaku. Segera ada yang jual begitu. Mereka santai sekali, tetangga beku dan mereka memahat. Indah sekali. Liu Yemong memegang ukiran, menatap. Ukiran sebesar telapak, tapi ekor dan bulu jelas, tidak sempurna tapi mengesankan. Bahkan guru Wang tak bisa. Fan Han berbisik, ketiganya mengagumi. Suo Feng menunduk, malu. Taruh di sini. Fan Han menaruh di rak. Suo Feng bersihkan serpihan, berkata lembut, cukup, sudah malam, cuci lalu tidur. Baik. Fan Han mengangguk, membawa kendi keramik mencuci, memanaskan batu dengan sekop, membawa handuk dan pakaian. Setengah jam kemudian, semua selesai. Suo Feng memindah meja ke samping. Gadis menaruh kantong tidur dan selimut. Sangat hangat. Liu Ye mau masuk selimut, merasa panas, lebih hangat dari ranjang kayu. Seperti di selimut listrik. Liu Yetu menghela napas, tak dingin. Fan Han masuk kantong, tersenyum, tiba-tiba aku merasa bahagia. Nanti lebih bahagia. Suo Feng tersenyum, menyelimutinya. Fan Han malu, berbisik, kau belum tidur? Tidurlah dulu, aku tambah kayu. Kata Suo Feng. Baik, pakai jaket. Ingat Fan Han. Ya. Suo Feng jawab, pakai jaket, keluar bawa obor. Segera kembali, tambah kayu. Tidur. Suo Feng meregang, lepas sepatu, masuk kantong. Sangat hangat benar. Ia tersenyum, merasa kerja keras sepadan, tak dingin lagi. Ia memeluk pinggang gadis, merasa hangat, segera tertidur. Bab 343, Menjaga Rahasia. Kakak Enamdin, aku ingin tahu berapa banyak alat yang akan diizinkan sutradara untuk kita bawa. Ngotin Nguyat memiringkan kepala dan berbisik. Mungkin sama seperti peserta lain. Enamdin menjawab dengan tenang. Apakah kita benar-benar bisa bertahan 2 minggu seperti ini? Ngotin Nguyat meringkuk, Pulau Xuan Nguyat sedang turun salju. Jika tiap orang hanya bisa membawa 3 alat, sepertinya mustahil bertahan 14 hari.
Tunggu sebentar lagi dan kita akan tahu. T6 Din berkata dingin. Sekarang sudah jam 8, waktu yang dijanjikan dengan sutradara. Saat itu, pintu ruang rapat terbuka, seorang pria parubaya masuk, dia adalah Tuchiban, sutradara utama Survival Liar 365 hari, berusia 40 tahun. Maaf membuat kalian menunggu. Tuchiban tersenyum menyesal. Tidak apa-apa, kami juga baru saja datang. Ngotin Nguyet duduk tegak dan menjawab. Kalian pasti sudah membaca rencana uji coba, aku ingin memastikan sekali lagi, apakah kalian benar-benar memutuskan untuk ikut? Tuchiban bertanya serius. Ya, aku pastikan. Ngotin Nguyet menjawab tenang. Dipastikan. T6 Din berkata datar. Baiklah, aku akan jelaskan aturannya. Tuchiban mengangguk, mengeluarkan 2 kontrak dari tas dan menyerahkannya. T6 Din sedikit mengernyit, membaca perjanjian kerahasiaan dengan cermat. Kalian berdua memiliki identitas khusus. Sebelum tiba di Pulau Xuanwei kalian harus menjaga rahasia, aku yakin kalian mengerti alasannya. Tuchiban berbicara tenang. Aku mengerti. Ngotin Nguyet menekan bibir dan mengangguk, menunduk melihat perjanjian. Banyak orang memperhatikan pulau itu, mencoba menyuap staf untuk mendekati peserta, semua demi hadiah tanah itu. Jika mereka tahu Ngotin Nguyet dan T6 Din akan segera tiba di pulau, telepon mereka akan dibanjiri panggilan, bahkan hal ekstrim bisa terjadi. Baik, ada aturan lain yang harus kalian tahu. Tuchiban mengumpulkan perjanjian setelah memeriksa. Aturan apa? Ngotin Nguyet bertanya penasaran. Kali ini kalian hanya ikut uji coba, hadiah besar tidak terkait, setelah 14 hari helikopter akan menjemput kalian. Tuchiban berkata serius. Dia tidak ingin kehadiran mereka memengaruhi hasil akhir. Dimengerti. Ngotin Nguyet dan T6 Din mengangguk, mereka memang tidak tertarik dengan hadiah itu. Dari tasnya dia mengeluarkan daftar barang, termasuk baju pelindung, pisau militer, panci besi dan lainnya. Tidak. T6 Din mengernyit, hendak menolak ketika Ngotin Nguyet menutup mulutnya. Baiklah, mari kita diskusikan dulu. Dia tersenyum lembut. Melepaskan tangannya, dia berbisik, Kakak 6 Din, di pulau sedang turun salju, masing-masing butuh jaket dan sepasang sepatu, itu sudah 4 slot, lalu mungkin kantong tidur, panci besi, pisau militer. T6 Din mengatupkan bibir, berpikir tapi diam. Ngotin Nguyet menghela napas diam-diam. Dia tahu sifat 6 Din, tidak ingin berbeda dari peserta lain. Apakah sudah memutuskan apa yang dipilih? Tuchiban bertanya pelan. Tunggu sebentar, kami akan berdiskusi. Ngotin Nguyet tersenyum, memegang daftar untuk membicarakan dengan T6 Din. Tuchiban mengernyit, bersandar di kursi menunggu tenang. Kakak 6 Din, jaket dan sepatu untuk hangat itu wajib, kalau tidak kita akan kedinginan. Ngotin Nguyet menghitung dengan jari. Dan 1 kantong tidur, kita bisa berbagi. Ngotin Nguyet menghitung. Baik. T6 Din mengangguk lagi. Aku lihat kelompok Sopong membawa panci besi dan kapak, kita juga harus begitu. Ngotin Nguyet melihat daftar dan bertanya. Baiklah. T6 Din menyetujui. Tidak perlu, aku yang menyalakan api. T6 Din menggeleng. Kakak 6 Din, kau bisa menyalakan api? Ngotin Nguyet terkejut. Belum pernah mencoba, tapi seharusnya tidak sulit. T6 Din berbisik, sebelumnya dia sering melihat Sopong menyalakan api dengan tangan, tampaknya tidak sulit. Baiklah, lalu apa lagi? Ngotin Nguyet mengangguk. T6 Din berpikir sejenak, lalu berkata, pilih kain tahan air, musim. Dingin tidak ada daun untuk membuat tempat berlindung. Benar, kau sangat pintar. Ngotin Nguyet menepuk kening, sekarang di pulau hampir tidak ada daun, membuat tempat tinggal memang sulit. Dia menandai barang-barang di daftar. Baik, kita pilih ini. Ngotin Nguyet memeriksa, lalu mengembalikan daftar. Tuchiban melihatnya dan tersenyum puas, kerja sama yang hebat. Itu pengalaman yang diperoleh. Ngotin Nguyet tersenyum lembut, setelah setengah bulan menonton dia sudah sangat paham pulau itu. Di mana kalian ingin mendarat? Tuchiban bertanya, mengeluarkan peta pulau dengan medan dan posisi peserta.
Ngotin Nguyet menerima peta, dengan cepat memindai dan menemukan target. Dia dan TE6 Din saling pandang, lalu menunjuk area yang sama. Menarik. Tu Ciban tersenyum, menggambar bintang 5 menandai titik pendaratan. Bab 344, bisa dilakukan. Dia berbisik, hari ini kita punya 1 hari untuk bersiap, kalian bisa meninjau beberapa materi, besok jam 8 tepat kita berangkat. Baik. Ngotin Nguyet dan TE6 Din mengangguk ringan. Oh ya, jika selama 14 hari di Pulau Huyen Nguyet kalian tidak sanggup bertahan, kalian bisa menukar barang untuk mencari bantuan terdekat. Tu Ciban berbicara penuh misteri. Wajahnya menunjukkan ekspresi kamu paham maksudku. Oh benar? Ngotin Nguyet tertegun, matanya jernih berkedip, sudut bibirnya perlahan terangkat. Sepertinya hak istimewa pengamat khusus bukan hanya 1 barang tambahan. Jadi titik pendaratan yang dipilih tadi memang sangat tepat. Aku pergi, jaga rahasia. Tu Ciban melambaikan lengan bajunya, membuka pintu ruang rapat dan keluar. Mengerti. Ngotin Nguyet menjawab santai. Dia menggenggam tangan TE6 Din, berbisik, Kakak E6 Din, mari kita tonton lagi video bertahan hidup Sop Hong. Baiklah. TE6 Din mengangguk, mereka meninggalkan ruang rapat, kembali ke kamar untuk meninjau materi dan menonton video. Sikat gigi dibuat begini, Arang juga bisa membersihkan gigi, ini bisa dimakan, itu tidak. Di dalam kamar, gumaman Ngotin Nguyet tidak berhenti. Keesokan harinya, sekitar pukul 7.30, sebuah helikopter mendarat dengan mantap di lapangan terbuka. Ngotin Nguyet menguap, bersama TE6 Din muncul, keduanya mengenakan jaket tebal berbulu. Semalam, mereka berbaring di ranjang sambil menonton video, belajar pengetahuan bertahan hidup sambil mengobrol, terlalu bersemangat untuk tidur. Akibatnya, pagi ini saat merias wajah, lingkaran hitam harus ditutupi dengan banyak concealer. Baik. Ngotin Nguyet segera menjawab, memegang alat yang disiapkan pagi ini, termasuk panci besi dan kapak. Dia berjongkok, memeriksa setiap barang dengan hati-hati untuk mencegah masalah di pulau. Klak-klak. 20 menit berlalu, baling-baling mulai berputar. Baik, cepat naik, sisanya akan diselesaikan langsung. Tu Ciban mendesak cepat. Baik. Ngotin Nguyet mengambil alatnya, berkata beberapa kata pada agen lalu naik ke helikopter. TE6 Din mengikuti dari belakang, duduk di sampingnya. Di depan mereka ada juru kamera, memegang kamera menghadap langsung, menunggu siaran. Tu Ciban melambai dari bawah, berteriak, hati-hati. Ngotin Nguyet melambaikan tangan membalas, helikopter perlahan lepas landas menuju pulau. Kamu tidak merasa gugup? Ngotin Nguyet menggenggam erat tangan TE6 Din, menoleh bertanya, Kakak E6 Din, kamu benar-benar tidak gugup? Tidak gugup, sangat menantikan. TE6 Din tersenyum tipis, matanya memandang pemandangan luar, menunggu momen tiba. 14 hari, akan cepat berlalu, kita bisa melakukannya. Ngotin Nguyet menyemangati dirinya. Nona, bersiaplah, sebentar lagi siaran dimulai. Juru kamera mengingatkan lembut. Baik. Ngotin Nguyet duduk tegak, menyentuh rambut panjangnya, menunggu. Tepat jam 8, siaran langsung pengamat dimulai. Selamat pagi semua, hari baru telah tiba. Hamin dan Fuong Lam menyapa penonton. Komentar langsung membanjiri layar, dia tidak membacanya. Hanya berkata, selanjutnya, mari kita tonton VCR, kalian akan mengerti. Layar berganti, menayangkan video Ngotin Nguyet dan TE6 Din bertemu Tu Ciban. Seketika, komentar meledak, baris demi baris memenuhi layar. Ini bukan lelucon? Dewi Bintang Perkasa, menantikan penampilannya, pasti memukau. Semakin menarik, aku penasaran berapa hari pengamat bisa bertahan. Di telinganya terdengar suara sutradara, memberikan arahan, lalu berkata, selanjutnya, mari ikuti kamera untuk melihat situasi Tin Nguyet dan E6 Din. Nona, siaran sekarang. Juru kamera mengingatkan. Ngotin Nguyet cepat menenangkan diri, membuat dirinya tampak anggun, bagaimanapun ini siaran nasional. Biasanya dia hanya menonton orang lain, sekarang menjadi tokoh utama, Taplak merasa agak canggung. Dia merapikan rambut dan berbisik, aku ingin tahu berapa lama lagi untuk sampai. 2 jam. TE6 Din menjawab pelan,
Itu yang dia temukan di materi semalam. Maka setelah mendarat, kita segera membangun tempat berlindung, lalu menyalakan api dan mencari makanan. Ngotin Nguyat mengingat pengetahuan yang dipelajari. Ya? T6 Din mengangguk, meski urutannya sedikit berbeda, tidak masalah. Kupikir tempat berlindung harus 2 meter kali 2 meter, cukup luas. Ngotin Nguyat bergumam, hatinya sudah terbang ke pulau. Lebih dari 1 jam kemudian, suara pilot terdengar. Nona, bersiaplah, setengah jam lagi kita akan mendekati Pulau Huyen Nguyat. Mengerti. Ngotin Nguyat menarik napas dalam, merapatkan jaket, memeriksa alat sekali lagi. T6 Din mengatupkan bibir. Akhirnya tiba, ujian bertahan hidup segera dimulai. Bab 345. Siapa yang tereliminasi? Sop Hong dan yang lain duduk di sekitar ranjang tanah, meja dengan panci besi dan mangkuk porselen, jelas baru saja sarapan. Liu Yemong meneguk air kelapa panas dan bertanya, Sop Hong, hari ini mau apa? Aku mau membersihkan salju di atap, tidak boleh menumpuk terlalu banyak, aku khawatir atapnya tidak kuat. Kata Sop Hong pelan, badai salju baru-baru ini membuat atap tertutup tebal. Aku juga mau ikut. Liu Yemong mengangkat tangan bersemangat. Kau sebaiknya istirahat di tempat perlindungan, itu belum selesai kan? Sop Hong tersenyum dan melambaikan tangan. Belum. Liu Yemong manyun, masa haid belum selesai jadi tidak bisa banyak bergerak. Kalau begitu patuhlah. Sop Hong terkekeh, berdiri, mengambil sekop tentara, lalu keluar. Sop Hong, pakai sarung tanganmu. Fan Han mengingatkan lembut. Baik. Sop Hong berhenti, memakai sarung tangan, lalu membuka pintu kayu. Ia mengeluarkan tangga, membersihkan sebagian salju, lalu naik ke atap. Salju ini tebal sekali. Sop Hong melangkah di atap, kakinya tenggelam dalam. Sop Hong, hati-hati. Fan Han berseru dari dalam. Aku akan memberi makan kelinci kecil dan anak rusa. Fan Han tersenyum, berjalan ke gudang, langkahnya berat namun imut. Jika ketiga gadis selalu berjalan begitu, berapapun daging dimakan tidak akan gemuk. Sop Hong mulai menyekop salju, bongkahan putih jatuh dan menumpuk. Tok tok tok. Dari jauh terdengar suara helikopter. Ada yang tereliminasi lagi? Sop Hong berhenti, menatap timur, melihat titik hitam menghilang. Fan Han keluar setelah memberi makan hewan, menengadah dan bertanya, Sop Hong, aku dengar suara apa? Barusan ada helikopter lewat, mungkin ada yang dieliminasi. Jawab Sop Hong. Kalau begitu berkurang 1 pesaing. Fan Han tersenyum. Baiklah, cepat masuk, tunggu di ranjang. Sop Hong mendesak. Aku akan memasak sup jahe untukmu. Fan Han mengangguk lalu masuk. Tok tok tok. Semua putih. Ngotin Nguyat memakai jaket bertudung, setengah wajah tersembunyi. Bulu matanya bergetar, matanya menatap Pulau Huyen Nguyat. Bersiaplah, 10 menit lagi kita mendarat. Kata pilot. Tok tok tok. 10 menit kemudian helikopter mendarat di lahan kosong yang bersih. T6 Din dan Ngotin Nguyat turun hati-hati, diikuti 3 drone melayang. Semoga beruntung, 14 hari lagi aku kembali. Pilot melambaikan tangan. Terima kasih. Jawab Ngotin Nguyat sopan. Tok tok tok. Helikopter lepas landas lagi. Baik, sekarang hanya tinggal kita berdua. Ngotin Nguyat menggosok tangannya, malu bertanya, Kakak Enam Din, apa yang kita lakukan? Di sini saljunya sudah bersih. Ngotin Nguyat menghentakkan kaki di tanah keras, 6-7 meter tanpa salju. Medan ini terlalu tinggi, tanpa perlindungan, kalau badai datang kita akan menderita. Jelas T6 Din tenang. Mari kita ke sana. Ia membawa kantong tidur dan panci besi, menunjuk ke utara. Baik. Ngotin Nguyat membawa kapak dan kain tahan air, mengikutinya. Lebih dari setengah jam kemudian, T6 Din masih mencari tempat yang cocok. Mau istirahat? Tanyanya pelan. Ia juara bela diri, kuat, tapi tetap lelah setelah setengah jam, apalagi Ngotin Nguyat yang lemah. Tidak usah, mari jalan lagi.
Ngotin Nguyet menggigit bibir dan melambaikan tangan. Baik. T6 Din mengambil kain tahan air dari tangannya dan menopangnya. Setelah 20 menit lagi, mereka berhenti di lereng kecil. Di sini kita bangun tempat perlindungan, kata T6 Din. Di depan ada hutan pohon tinggi, cocok untuk membangun. Lereng juga menahan angin, dari arah salju terlihat. Baik. Ngotin Nguyet menggenggam kapak, siap menebang. Istirahat sebentar, mengasah kapak tidak menguras tenaga. T6 Din menahannya. Baik. Ngotin Nguyet menelan ludah, tenggorokannya kering. Belum ada api, tidak bisa melelehkan salju, kalau tidak kita makan sedikit. Ia mengambil salju bersih ke mulut. Jangan makan, itu menurunkan suhu tubuh. T6 Din menghentikan. Makan salju tanpa dilelehkan sangat berbahaya. Bab 346, sedikit keterampilan. Aku akan menyalakan api. T6 Din meletakkan panci besi dan kantong tidur ke samping lalu mencari ranting. Kalau begitu aku akan membersihkan salju. Ngotin Nguyet berdiri dan turun lereng kecil untuk membersihkan salju. Krek krek krek. T6 Din mencari di salju dan hanya menemukan beberapa ranting kering, lalu kembali. Dia menekan bibir, mengingat bagaimana Sop Hong melakukannya di video, menaruh ujung ranting di jejak dan menggosok dengan kedua tangan. Dia serius, menatap titik gesekan, tetapi ranting sering meleset, sulit menjaga kekuatan. Setelah lebih dari 10 menit, dia berhenti, alisnya berkerut, tangannya memerah, tetapi tidak ada asap. Dia menggosok telapak tangan lalu mencoba lagi. Hamin menyilangkan tangan dan berkata pelan, menyalakan api ternyata lebih sulit dari yang kupikirkan. Ya, kelihatannya mudah tapi sangat sulit, kata Fuong Lam dengan tenang, mengingat saat dia butuh setengah hari hanya untuk membuat api di alam liar. Sekarang dengan salju di Pulau Huyen Nguyet, tingkat kesulitan jauh lebih tinggi. Apakah dua dewi pengamat kita bisa menyalakan api? Hamin bergurau. Ini butuh kesabaran. Fuong Lam tersenyum kecil, penasaran. Saljunya tebal sekali. Ngotin Nguyet menggigit bibir, menggali dengan ranting. Kakak Enam Din, mau istirahat sebentar? Tanya lembut. Tidak perlu. Dia terus menggosok. Setelah lebih dari 2 jam, salju disingkirkan, terlihat tanah keras di bawah. Ngotin Nguyet melihat tangannya yang memerah dan berbisik, Kakak Enam Din? Hampir jadi. Jawabnya tanpa menoleh. 2 jam kemudian, satu ranting patah, tetapi asap muncul, membuatnya bersemangat. Tin Nguyet, cari bahan yang mudah terbakar. Perintahnya. Baik. NK Box. Ngotin Nguyet mencari, tapi semuanya tertutup. Dia hanya menemukan rumput basah. Rumputnya basah. Katanya putus asa. Biar aku yang urus. T6 Din mengupas serpihan kayu kering sebagai pemantik. Mereka bergantian menggosok, asap makin banyak, percikan muncul. Namun gagal lagi, tangan mereka merah, tapi tidak menyerah. Kenapa Sop Hong bisa begitu mudah? Ngotin Nguyet mengeluh, tangannya tergores. Hanya kelihatan mudah, kata T6 Din. Coba lagi, aku tidak percaya kita tidak bisa menyalakan. Ngotin Nguyet menggertakkan gigi, menggosok lagi. Aku ingat Sop Hong menggosok dari atas ke bawah, kata Enam Din. Setelah 20 menit, asap hitam muncul, lalu percikan. Kakak Enam Din, ada percikan. Ngotin Nguyet berseru bersemangat. Setengah jam kemudian, dengan bulu dalam jaket sebagai pemantik, mereka akhirnya berhasil menyalakan api. Ada api, hebat sekali. Seru Ngotin Nguyet gembira. Mereka butuh hampir 4 jam untuk menjaga api tetap menyala. T6 Din menghela napas lega, menatap nyala api. Dia menggoyang tangan pegal dan berbisik, perbesar api dulu, lalu rebus air. Baik. Ngotin Nguyet melempar ranting, menaruh batu, dan meletakkan panci berisi salju. Aku cari kayu lagi, Kakak Enam Din istirahatlah, katanya lembut. Ya. T6 Din menghangatkan tangan yang terluka. Ngotin Nguyet menemukan ranting kering dan mematahkannya. Kerak. Kita perlu membuat tali.
kata Enamdin, memotong kulit kayu untuk dikepang. Salju mencair dan air mendidih. Setelah agak dingin, Ngotin Nguyet minum beberapa teguk, lalu menyerahkan panci. Tidak ada cangkir, kita minum begini saja. Tidak apa-apa. Enamdin minum, tenggorokannya yang kering terasa lega. Bagaimana kita membangun tempat berlindung? Harus tebang kayu? Tanya Ngotin Nguyet. Ikat kain tahan air ke pohon dengan tali, jadi tidak perlu banyak tenaga. Saran Enamdin. Pohon besar bisa jadi tiang alami, kain diikat dan ranting di sekitar untuk menahan angin dan salju. Baik. Ngotin Nguyet mulai bekerja dengan semangat. Sore itu cuaca cerah, tidak ada salju turun, bahkan angin lebih lemah. Bab 347, ingin mengirim sinyal. Pagi itu, ia membersihkan atap tempat persembunyian dan ruang pembiakan, menyapu bersih salju di gudang. Kakak beradik Liu membantu membersihkan halaman, mengisi keranjang bambu dan menarik kereta luncur, bertiga bekerja sampai sore tapi hanya setengah bersih. Memegang sekop insinyur, Sopong bertanya penasaran, Liu Yimeng, kau benar baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku baik-baik. Liu Yimeng melambaikan tangan, lukanya sudah berhenti berdarah, kini ia hanya ingin mengirim sinyal. Mengerti. Liu Yimeng tersenyum. Baiklah. Sopong memutar leher, terlalu lama menyekop membuat pegal. Bertiga menepuk salju dari sepatu bulu kelinci dan mantel, lalu masuk ke persembunyian, mencuci tangan dan naik ke ranjang tanah. Hangat sekali. Liu Yimeng mengangkat cangkir tanah liat panas, menempelkannya ke pipi merah. Aku membuat beberapa masker, pakailah sebelum keluar. Yun Han membawa beberapa masker kain, membagikannya sesuai ukuran. Yun Han, tanganmu terampil sekali. Liu Yizu memuji, masker menutup hidung dan dagu, hanya mata terlihat, menahan angin dingin. Baiklah. Sop Hong terkekeh, menyimpan masker, mengambil daging dengan sumpit dan mengunyah. Lebih dari 20 menit kemudian, makan siang selesai, Liu Yizu mencuci mangkuk. Tak lama ia kembali berkata pelan, Sop Hong, sabun hampir habis. Minyak babi hutan juga hampir habis. Yun Han berbisik, hari-hari ini ia tidak berani menumis sayuran, hanya merebus daging untuk hemat. Tanpa minyak, rasanya akan kering? Liu Yimeng bertanya. Ya. Yun Han mengangguk, minyak dan garam itu penting. Aku akan cari cara. Sop Hong bergumam, membuat minyak nabati harus jadi prioritas. Jangan khawatir. Sop Hong tersenyum, mengusap kepala gadis, tatapannya menenangkan. Aku akan mengawasimu. Yun Han manyun, menunjuk matanya lalu ke matanya. Berburu musim dingin berbahaya, bisa tersesat, badai salju lebih parah. Baiklah. Sop Hong tertawa. Setelah istirahat ia bangkit, pergi ke rak kayu mencari toples. Sop Hong, apa yang kau cari? Liu Yimeng bertanya. Beberapa ramuan. Ia menjawab. Ia mengambil ramuan, memasukkannya ke toples, lalu masuk toilet untuk mengolah. Duduk di dalam, ia memisahkan ramuan, menyimpan yang perlu, memotong akar dan daun. Ia menyiapkan cairan kultur untuk jamur, di ruang pembiakan miselium sudah cukup tumbuh untuk dipindah besok. Lebih 10 menit kemudian ia selesai, keluar dengan toples. Ia menuang ramuan ke ember kayu, duduk di dekat perapian, menumbuk jadi bubur dengan tongkat, butuh 20 menit. Ia menambah air, membuat cairan kultur. Ia menuangnya ke toples berisi serbuk kayu, mengaduk rata dengan sekop, lalu menutup jerami agar tidak cepat menguap. Masih harus menyekop salju. Sop Hong meregang, membawa sekop keluar, setengah halaman masih bersalju. Kakak beradik Liu sibuk mengisi keranjang dan menarik kereta. Tak lama gadis itu juga membantu. Jam-jam berlalu, salju hampir bersih, hanya sedikit di sudut. Kalau turun salju lagi, halaman akan tertutup lagi. Liu Yimeng menghela napas, mengusap tangan dingin. Dulu kupikir salju menyenangkan, sekarang sadar betapa naif. Yun Han manyun, duduk di kereta. Di internet tampak indah, kenyataannya keindahan perlu usaha. Salju itu menyenangkan, kita bisa bikin manusia salju. Sop Hong tersenyum. Ia memadatkan salju jadi bola, mulai kepala manusia salju.
Terlihat seru, aku juga mau bikin. Liu Yimeng bersemangat menambah salju. Liu Yizu ikut tertarik, membantu adiknya. NK-Box. Sop Hong, bagian ini belum bulat. Yun Han juga membantu, membentuk salju. Sop Hong tertawa, mereka berempat bermain, pikiran rileks, satu-satunya kesenangan kini hanya membuat manusia salju. Pakai ranting jadi tangan, batu untuk mata dan hidung. Liu Yimeng bergumam, mencarinya. Setengah jam kemudian, keempatnya puas memandangi manusia salju berdiri tegak di gerbang. Bab 348, semakin sulit. Dua manusia salju hampir sama ukurannya. Keduanya dibuat dari dua bola salju bundar, dengan ranting dan batu sebagai tangan dan wajah. Suatu hari kita buat lagi beberapa manusia salju kecil. Liu Yimeng tertawa, berkata itu menyenangkan. Masuklah, semakin dingin. Sop Hong melambaikan tangan, menarik kereta luncur ke halaman dan menaruhnya di gudang. Aku akan memasak. Fan Han menepuk-nepuk salju di tubuhnya dan masuk ke tempat perlindungan. Langit semakin gelap, kurang dari setengah jam akan malam sepenuhnya. Biar aku bantu. Liu Yimeng menutup gerbang dan mengikuti gadis itu menyiapkan makan malam. Malam ini kita makan mie, tambahkan daging rusa, hemat minyak. Fan Han berbisik, mengambil tepung dari kendi tanah liat, menambah air dan menguleni adonan. Aku potong dagingnya. Liu Yimeng mengambil daging rusa dari kendi di bawah salju, memotong dengan pisau. Sop Hong duduk di meja kayu, mulai melatih anjing. Dia memecahkan kenari dan menggantung di luar sangkar bambu. Dibanding 2 hari lalu, tupai lebih aktif. Sepertinya berhasil. Dia tersenyum, membuka sangkar perlahan, dan memberi kenari lewat celah. Tupai berlari ke tangannya, memegang kenari erat. Baik, kembali masuk. Dia menggerakkan tangan, mengembalikan tupai, dan memberi potongan lagi. Kenari bisa digiling jadi susu. Dia bergumam, melihat keranjang penuh, cukup untuk setahun. Pohon itu masih punya banyak. Sop Hong, kemari sebentar. Fan Han memanggil lembut. Ada apa? Dia pergi ke perapian di samping dinding. Tangannya penuh tepung, dia menatapnya miring. Baiklah. Dia menjawab lembut. Dia mengambil tusuk kayu, mengikat rambut panjangnya, dan menguncinya, jelas sudah sering. Rambut panjang indah, apa aku juga harus memanjangkan rambutku? Liu Yimeng mengibas rambut pendek. Tidak perlu. Fan Han memerah, fokus pada adonan. Sop Hong tersenyum, hati-hati, jangan sampai melukai tangan. Di tempat lain, Ngo Tin Nguyet dan T6 Din menyelesaikan tempat perlindungan sebelum gelap. Dari luar, kain putih tahan air tampak seperti salju, meski miring, tetap bisa dipakai. Capek sekali. Ngo Tin Nguyet menggelar kantong tidur dan rebah. Rambutnya berantakan setelah seharian, akhirnya bisa istirahat. Kletek-kletek. Kau tidak lapar? T6 Din bertanya lembut, perutnya berbunyi. Ngo Tin Nguyet duduk bingung. Benar, makan apa malam ini? Biarkan aku pikir, bagaimana Sop Hong mencari makanan? Dia merapikan rambut, mencoba mengingat. Dia bergumam, kepiting kelapa dan tiram di pantai, kelinci di padang rumput. Tapi di sini tidak ada. Perut T6 Din kembali berbunyi, yang disebutkan tidak ada. Lalu bagaimana? Dia memegang perut kosong, seharian hanya untuk api dan perlindungan. Cari akar liar di sekitar. Kata T6 Din serius, setengah jam lagi gelap. Ide bagus. Mata Ngo Tin Nguyet berbinar, dia menggali dengan ranting. T6 Din juga menggali cepat di satu titik. Lebih dari 10 menit kemudian, Ngo Tin Nguyet berseru, menarik akar sebesar ibu jari. 6 Din, aku menemukannya. Dia segera memeriksa. 6 Din, bisa dimakan? Dia bertanya gugup, mungkin ini makan malam mereka. Bisa, gali lagi. T6 Din mengangguk, jenis ini ada di video bertahan hidup, bisa dimakan. Baik. Dia terus menggali, sedikit tidak cukup untuk 2 perut. Semakin gelap, 5 menit kemudian dia menemukan akar sepanjang 7-8 cm. Biar aku yang gali. T6 Din menggunakan kapak, lebih mudah.
Aku ambil obor, kita gali lagi. Dia mengambil kayu terbakar. Mereka terus menggali dengan cahaya redup. Saat malam turun, ada 4 akar di samping mereka, hasil kerja setengah jam. Mencari makanan di salju tidak mudah, apalagi tanpa pengalaman, semakin sulit. Bab 349, kami terlalu menderita. Kakak Enamdin, berapa lama lagi dimasak? Ngotin Nguyet duduk di samping api, menatap panci besi yang mendidih dengan akar liar, diam-diam menelan ludah. Setelah gelap, dia dan Teh Enamdin menggali akar selama setengah jam lagi, akhirnya menemukan 12, mencucinya dengan salju, lalu memasukkannya semua ke dalam panci besi. Sedikit lagi sudah bisa dimakan. Teh Enamdin berkata pelan, mengaduk panci dengan tongkat kayu. Krek! Ngotin Nguyet kehilangan kendali, membelah ranting menjadi 2 potongan seukuran jari, jelas tak bisa dipakai jadi sumpit. Dia mengatupkan bibir, melempar ranting patah ke api, lalu mengambil yang lain untuk dipahat. Sudah bisa dimakan. Teh Enamdin menurunkan tongkat, berkata pelan. Tapi sumpitnya belum selesai. Ngotin Nguyet menggigit bibir, baru punya 1 sumpit. Pakai dulu saja. Teh Enamdin memegang sumpit yang dipahat, menusuk ke panci. Dia mengerutkan alis, menusuk beberapa kali baru mengenai akar, lalu menyerahkannya ke Ngotin Nguyet, berbisik, cobalah. Ah, baik. Ngotin Nguyet terkejut, lalu meniup akar yang mengepul. Dia membuka mulut, menariknya dari sumpit, sedikit mendongak, lalu mengunyah perlahan. Bagaimana rasanya? Teh Enamdin bertanya penasaran. Ngotin Nguyet mengerutkan kening, melirik kamera, memaksa wajah tenang, lalu berkata, sulit dijelaskan. Teh Enamdin menekan bibir, memakai sumpit lagi, setelah beberapa kali baru menusuk akar, mendongak dan mengunyah. Buruk. Bibirnya meringis, akar yang direbus dengan air salju hanya pahit, tanpa bumbu, mustahil enak. Suop Hong dan yang lain pasti sedang makan ikan, sementara kita menderita begini. Ngotin Nguyet mengatupkan bibir, sadar bertahan hidup di sini jauh lebih sulit dari bayangan. Bertahan hidup mereka dan Suop Hong jelas tidak sebanding. Ah, Dewi Malang, ingin memberi mereka kehangatan. Haha, aku terlalu menderita. Para sutradara kejam, membiarkan 2 gadis lemah bertahan hidup di alam liar. Hati-hati, bisa dikurung di ruang gelap. Dibandingkan, Suop Hong benar-benar hebat. Makanlah, terlalu banyak tenaga sudah terbuang, harus diganti. Teh Enamdin menyerahkan sumpit, berkata pelan. Ngotin Nguyet mengunyah akar, memaksa menelan. Kelak. Dia menusuk akar lain, ragu, lalu akhirnya memakannya, perutnya keroncongan. Mereka berdua makan akar demi akar, mengosongkan panci, lalu meminum lebih dari setengah kaldu. Perutnya setengah penuh dengan sup, kenyang dengan cairan encer. Besok pagi makan apa? Teh Enamdin bertanya dingin, menambahkan kayu ke api. Aku tidak tahu. Ngotin Nguyet menopang dagu di lutut, tangan di saku jaket, menatap kosong api. Besok kita jelajahi sekitar, lihat bisa temukan makanan lain. Teh Enamdin berkata pelan, mengaduk bara. Tengah malam di Pulau Huyen Nguyet sangat dingin, meski pakai jaket hangat tetap terasa beku. Baik. Ngotin Nguyet mengangguk. Tubuhmu tidak sakit? Teh Enamdin bertanya lirih, takut sakit di alam liar. Tidak, hanya lelah, ingin makan daging, selebihnya baik. Ngotin Nguyet memaksa tersenyum. Kita akan menemukan daging. Teh Enamdin berkata tenang. Baru hari pertama. Ngotin Nguyet menghela napas, masih harus bertahan 13 hari. Dia kagum pada peserta lain yang masih bertahan sampai sekarang, dalam cuaca seperti ini bertahan hidup sangat sulit. Ngotin Nguyet menatap ke utara, hatinya sedikit bergejolak. Hari ini sibuk seharian, tidur lebih awal. Teh Enamdin berkata pelan. Baik, mari kita sikat gigi. Dia menekan arang ke salju agar dingin, kalau tidak mustahil dipakai. Setelah lebih dari 10 menit, dia mengambil arang dingin, mencoba panasnya, lalu menghancurkannya dengan tongkat. Dia mengambil potongan kecil, ragu, lalu mengunyahnya, membelakangi kamera, menggosok giginya dengan jari. Berkumurlah. Teh Enamdin berbisik.
Ngotin Nguyet keluar, meludahkan bubuk arang, berkumur dengan air salju beberapa kali sampai bersih. Sangat bersih. T6 Din mengangguk, giginya benar-benar bersih, tanpa sisa. Kakak Enam Din coba juga, lalu tidur lebih awal. Ngotin Nguyet tersenyum. Lembut. Baik. T6 Din mengangguk, menirunya, mengunyah arang, meludahkannya, berkumur dengan air salju. Setelah beberapa saat, keduanya masuk ke kantong tidur. Sangat hangat. Ngotin Nguyet menghela napas, tubuhnya akhirnya rileks. Entah api ini bisa bertahan sampai pagi. T6 Din khawatir, menatap api. Dia tidak ingin menyalakannya lagi besok, hanya membayangkannya saja sudah melelahkan. Seharusnya bisa, besok kita lihat. Ngotin Nguyet bergumam, sangat mengantuk setelah seharian lelah. T6 Din menekan bibir, tetap menatap api, lalu ikut tertidur. Dia berencana menambah kayu di tengah malam, berharap tidak tidur terlalu nyenyak. Bab 350, Budidaya Jamur. Liu Yemng mengucek matanya yang masih mengantuk, enggan meninggalkan ranjang tanah. Ia mengenakan sepatu bulu kelinci, bergegas ke tungku dinding, berjongkok, memasukkan jerami dan ranting, lalu menyalakan api dengan batu. Rebus air dulu. Ia menuang air ke dalam panci besi dan meletakkannya di atas api. Ia menguap, mengedipkan mata lelah, dan mendorong pintu kayu. Angin dingin membuatnya terjaga. Untung belum turun salju. Ia berbisik, melangkah ke ruang budidaya. Ia menyalakan api di sana, segera ruangan kembali hangat. Cepat sekali tunas tumbuh. Ia jongkok di dekat benih sayuran liar. Tunas hijau kecil muncul dari tanah bercampur arang. Ia menekan tanah perlahan, kelembapan pas. Ia berdiri, menutup pintu, lalu kembali. Pagi. Ia tersenyum pada doan-doan dan menutup pintu. Setengah jam kemudian, Liu Yetu dan Espong bangun, mencuci muka, lalu bermain dengan anak anjing. Cit-cit. Tupai kecil mengibas ekor berbulu, protes. Espong tersenyum, memberinya kacang, lalu mengangkat panci tertutup jerami dan memeriksa serutan kayu. Terlihat baik. Ia membawa panci keluar. Aku buka pintu. Liu Yemng berlari membantu. Ia juga membuka ruang budidaya. Dong. Ia menaruh panci di dekat palung, menepuk tangan, dan berkata, bahan harus cukup. Ia menabur serutan kayu ke palung bambu. Biar aku bantu. Liu Yetu menuang hati-hati lalu merapikan sisa. Mereka sibuk bekerja, setelah setengah jam 2 palung penuh. Bagus. Jawabnya. Mereka kembali sarapan. Setelah itu, keempatnya minum susu kelapa. Aku akan ajari kalian membuat kertas, lalu kalian yang kerjakan. Katanya. Bagus. Mata Liu Yemng bersinar. Tapi kita tidak merendam kulit kayu. Van Han heran. Kali ini tidak perlu, aku membawa daun kana India, bisa juga dipakai. Ia menjelaskan. Ia telah mengeringkannya dan menyimpannya. Aku ambil. Liu Yemng berlari keluar. Ayo, belum turun salju, aku ajari. Ia berkata, mengenakan sepatu lalu keluar. Gadis-gadis itu mengikutinya. Ia membersihkan salju di tungku, menaruh kayu, dan menyalakan api. Isi dengan salju. Katanya. Ya. Box. Mereka mengisi dengan panci. Segera meleleh menjadi setengah panci air, lalu ditambah hingga penuh. Uap mengepul. Aku ingin mandi di dalamnya. Liu Yemng berkata. Panci ini tidak muat. Ia tertawa, matanya menatap tubuhnya. Tapi muat untuk Van Han. Ia menggoda. Apa maksudmu rumahku? Van Han memerah. Baik, pertama masukkan daun kana. Ia mengarahkan. Berbeda dengan kulit kayu, tidak perlu direndam, langsung direbus. Tutup dengan jerami agar tidak cepat menguap. Ia menjelaskan. Mengerti? Van Han mengangguk. Sekarang kalian lanjutkan, hati-hati,
Aku akan urus jamur, katanya. Kakak, ikutlah dengannya, kami bisa urus di sini. Liu Yemeng berkata. Baik, hati-hati. Liu Yetu setuju. Bersamanya, ia membawa pot tanah liat lain. Tumbuh baik. Ia melihat jamur. Dengan penjepit bambu ia mengangkat jamur bersama serutan kayu. Penjepit menjaga jamur tetap utuh, kesabaran dibutuhkan. Bab 351, sebuah rahasia yang tak boleh terbuka. Aku akan menaruh benang jamur, kau hanya perlu menutupnya dengan tipis serpihan kayu. Sop Hong berbisik. Baik. Liu Yetu segera mengangguk. Sop Hong membuka celah dengan bambu, lalu menaruh benang jamur dengan penjepit bambu. Apakah boleh sebanyak ini? Liu Yemong menutup jamur hati-hati. Boleh. Sop Hong mengangguk. Mereka bekerja di ruang budidaya, menanam jamur membosankan dan lama, mengisi 2 wadah butuh waktu. Liu Yetu menutup benang sambil bertanya, dan Sop Hong selalu menjawab jelas. Sop Hong, bagaimana kau tahu banyak? Liu Yetu heran. Ia tahu dia hanya lulus SMA. Aku belajar dari acara sains di TV. Sop Hong berbohong. Dari TV? Liu Yetu tersenyum kecut, tak percaya. Jika TV mengajarkan begitu banyak, ia tak akan berhari di rumah kaca. Di luar, Fan Han dan Liu Yemong sibuk. Baik. Fan Han isi guci dengan salju, menuang ke panci tanah. Buat api lebih besar. Ia jongkok lagi. Sop Hong bilang masak sampai daun kana India lunak. Berapa lama? Liu Yemong hangatkan diri. Kulit kayu eukaliptus dulu butuh hampir sehari. Daun ini lebih halus, mungkin lebih cepat. Liu Yemong berdiri, menepuk salju, berkata, aku bawa alat tenun, mari menenun kain. Hari ini matahari bersinar, salju mencair. Ia cepat kembali, jalan bersih mudah. Segera ia bawa alat tenun dan 2 kursi, mereka duduk menenun sambil bicara, kadang menambah kayu. Fan Han, mengapa buat banyak kain? Liu Yemong bertanya, sudah banyak. Aku tidak tahu, simpan saja, mungkin nanti perlu, kita masih harus hidup 310 hari. Fan Han berkata, hari ini hari ke-50, setahun 365, baru sebulan. Baru sebulan, kukira setengah tahun. Liu Yemong menghela napas. Hidup di sini menyenangkan, namun terasa lama, seperti rumah. Waktu selalu sulit dipahami. Fan Han tersenyum. Nanti saat keluar dari Pulau Xuanyuet dan kembali ke kota, mari sering bertemu. Liu Yemong berkata tulus. Baik. Fan Han mengangguk serius, mereka sudah jadi teman. Waktu berjalan, setelah 2 jam air mendidih. Harus masak lebih lama. Liu Yemong berkata, coba daun masih keras. Setengah jam lagi. Fan Han berkata, menambah kayu. Tambahkan salju, air habis. Liu Yemong berkata, menuang salju ke panci. Apakah Sop Hong sudah selesai? Fan Han kembali, aku buat sup manis, untuk gula dan tenaga. Baik. Liu Yemong melambaikan tangan, terus menenun. Di ruang budidaya, Sop Hong dan Liu Yetu sibuk, 1 wadah penuh, 1 hampir. Jamur ini sungguh makan waktu. Sop Hong menghela napas. Setiap kali harus hati-hati, salah sedikit benang putus. Biar aku tekan. Liu Yetu taruh tangannya di pundaknya, menekan. Sop Hong diam. Tekanannya pas? Liu Yetu bertanya. Ah. Ia cepat menarik tangan. Kreek. Pintu terbuka. Fan Han masuk, tersenyum, aku buat sup manis, mari minum. Baik. Sop Hong berdiri, meregang tulang berderak, berkata, ayo, minum sup manis. Baik. Liu Yetu menjawab, bingung. Mereka mengikuti Fan Han ke tempat persembunyian. Setelah sup kita lanjut langkah berikut. Fan Han berkata. 4 orang duduk bersama minum. Kali ini ia menambah kacang kenari, rasanya lebih kaya. Bab 352,
jamur di tengah salju. Ngo? Ngotin Nguyat merapatkan bibir pelan, berguling dalam kantong tidur. T6 Din mengernyit lembut alisnya yang anggun, perlahan membuka mata, menopang diri dengan kedua tangan, awalnya masih bingung memandang sekitar, lalu makin sadar, mengingat di mana ia berada. Ia cepat keluar dari kantong, menuju api unggun yang padam. T6 Din menghela napas, api memang padam tetapi masih ada bara merah samar di bawah abu kelabu, jelas baru saja padam. Ia sudah bangun tengah malam menambah kayu, berencana bangun lagi sebelum fajar, tetapi tertidur lelap. Pasti Tin Nguyat yang bangun sekali. T6 Din melirik gadis yang masih tidur, menebak. Ia mendongak ke matahari tinggi, mengingat waktu semalam, kalau tak ada yang menambah kayu, tak mungkin masih ada bara. Ia taruh ranting di atas bara, rumput kering kemarin sudah siap. Ia jongkok meniup, segera rumput menyala, menyalakan ranting. Melihat api, ia menghela lega, tak perlu menyalakan lagi. Klak-klak. Box. Sudah tengah hari, bisiknya. Ini di mana? Ngotin Nguyat bergumam, bulu mata bergetar, menatap sekitar sampai ingat mereka di alam liar. Cepat bangun, kita harus cari makan. T6 Din berbisik, perutnya sudah sakit, akar kemarin sudah lama dicerna. Baik-baik. Ngotin Nguyat meregang, tubuh rampingnya masih tampak di balik jaket. Semalam ia minum sup terlalu banyak, terlalu dingin dan gelap untuk keluar, ia tahan sampai sekarang. Aku akan menjagamu. T6 Din mengangkat alis, mengaktifkan drone di pergelangan. Terima kasih. Ngotin Nguyat buru-buru menuju lereng belakang. Beberapa menit kemudian ia kembali, wajah lebih lega. Kakak Enam Din, kemana kita cari makanan? Ia mengusap perut, kaki gemetar kelaparan. Mari lihat ke utara. T6 Din menunjuk, menggenggam kapak dan memimpin. Tunggu aku, kakak Enam Din. Ngotin Nguyat merapatkan jaket dan mengikuti dekat, hanya dia memberi rasa aman. Mereka berjalan ke utara, di depan hanya salju luas dan pohon gundul. Aku penasaran bagaimana Sop Hong menemukan makanan dalam keadaan begini. Ia merenung lalu bertanya aneh, kakak Enam Din, apa kita bisa menemukan rusa atau serigala merah? Bibir T6 Din berkedut, apa dia sungguh pikir rusa dan serigala merah tumbuh di ladang? Rusa, serigala merah, cepatlah muncul, gumam Ngotin Nguyat. T6 Din menutup bibir, jika serigala muncul bukankah mereka jadi makanannya? Di ruang pengawas, layar menyiarkan langsung. Gadis kita mulai mencari makan. Hamin tersenyum, berbicara pada penonton. Hari bersalju tidak mudah dapat makanan. Fuong Lam menggeleng. Semalam mereka hanya makan akar, kalau lapar lagi tubuh tak akan kuat, kata Hamin khawatir. Fuong Lam mengetuk meja, kalau begini, tak sampai 3 hari tubuh mereka runtuh. Salju tak beri cukup makanan untuk ganti panas, tubuh tak tahan angin dingin, runtuh pasti terjadi. Kecuali mereka memilih mundur, bertahan 14 hari hampir mustahil. Ikuti jejak kaki, kita akan kembali. T6 Din berbisik, tenaganya menipis, makanan belum juga tampak. Semoga tidak turun salju. Ngotin Nguyat menengadah, pusing memaksa menunduk. Seharusnya tidak, matahari hari ini terik. T6 Din menganalisis, meski tak terlalu bisa diandalkan. Ngotin Nguyat memaksa semangat, menunjuk hutan kiri, kakak Enam Din, mari coba ke sana. Baik, jawab T6 Din, toh tanpa tujuan jelas. Mereka berbelok kiri, terlihat putih dan batang coklat. Setengah jam kemudian mereka berhenti di tebing menjulang. Ah, ini mirip tempat Sop Hong berburu kambing gunung, seru Ngotin Nguyat. Tebing itu hanya sekitar 10 meter, yang ini setidaknya 20. Kalau bisa menangkap kambing, cukup buat makan 2 minggu. Ia tegak, perut keroncongan. Cari sekitar, mungkin ada sesuatu. Bibir kering T6 Din, memimpin. 10 menit kemudian Ngotin Nguyat berseru, kakak Enam Din, aku menemukan jamur. Jamur di tengah salju? T6 Din tertegun, berlari. Di dekat 2 pohon mati, tumbuh kelompok besar jamur di ranting. Bab 353, apakah beracun? Tai6 Din sedikit mengernyitkan alis indahnya, mendekat untuk mengamati jamur di dahan, lalu berkata pelan, ini juga jamur mutiara, bisa dimakan.
Dia heran mengapa di salju Dong Tianxia bisa tumbuh jamur mutiara. Saat siaran langsung, komentar peluru bermunculan. Salju Dong Tianxia ada jamur, apa beracun? Ini jamur mutiara, bisa dimakan. Oh begitu, terima kasih atas penjelasannya. Jamur mutiara, juga disebut jamur mutiara atau licin, terbagi menjadi bentuk suhu rendah, sedang, dan tinggi. Suhu berbeda membuat variasi dalam warna, ukuran, dan tekstur. Jamur mutiara. Nama aneh, tidak peduli, panen semua dulu. Ngotin Nguyat bergumam, menjatuhkan lebih dari 26 jamur. Tai Enam Din juga membantu. Ini makan siang mereka, bahkan mungkin makan malam. Segera, banyak jamur mutiara menumpuk di salju. Mereka menggunakan ranting untuk menjatuhkan yang tinggi, menunjukkan betapa berharganya makanan. Baik, mari kembali dulu. Tai Enam Din berkata pelan. Kau tahu caranya? Tai Enam Din bertanya. Tentu, aku sudah menonton videonya. Ngotin Nguyat menjawab tegas, mengambil kapak kayu dan pergi mencari ranting dan sulur. Dia menggali salju lebih dari 10 menit, menemukan beberapa sulur lebih dari setengah meter. Menggigit bibir, dia teringat cara Sop Hong membuat keranjang bambu, lalu canggung mulai menenun. Tai Enam Din mengawasi, kadang mengerutkan kening, kadang tenang. Setelah lebih dari 20 menit, keranjang bengkok selesai, sebesar baskom. Ngotin Nguyat menjulurkan lidah, malu, hampir bisa dipakai. Tidak buruk. Tai Enam Din mengangguk, berjongkok, membantu menyimpan jamur. Ayo cepat kembali, tidak tahu apinya masih ada. Ngotin Nguyat memeluk keranjang, berjalan kembali di salju. Hampir 1 jam kemudian, mereka kembali ke tempat persembunyian, api masih menyala, nyala kecil bergoyang di angin dingin. Tai Enam Din segera menambahkan ranting. Mari rebus air dulu. Ngotin Nguyat menaruh keranjang, mengambil panci besi, mengisinya dengan salju, dan menaruhnya di api. Dia menambahkan kayu, melirik jamur, menelan ludah, hari ini ada makanan, sisanya cukup untuk besok. Harus cukup. Tai Enam Din mengaduk, memang banyak, cukup untuk 3 kali makan. Tai Enam Din berkedut, memanggang jamur mutiara. Masakan gelap. Segera salju meleleh, dia memasukkan 2 jamur, mengaduk dengan tongkat. Ngotin Nguyat mengeluarkan jamur hitam dari api, meniup, tersenyum, jamur panggang siap, Kak Enam Din, coba 1. Tidak, kau dulu. Tai Enam Din melambaikan tangan, jamur hangus masih bisa dimakan? Dia ragu, lalu menggigit sedikit. Tai Enam Din menekan bibir, khawatir dia akan jatuh. Ah, rasanya lumayan. NK Box. Mata Ngotin Nguyat bersinar, meniup dan menggigit lagi, bibirnya ternoda abu. Dia makan 2 jamur, memberi 1 pada Tai Enam Din, Kak Enam Din, coba 1. Bagaimana? Ngotin Nguyat bertanya penuh harap. Enak. Tai Enam Din mengangguk, meski jelek, jamurnya enak. Kalau begitu aku akan panggang lebih banyak. Ngotin Nguyat senang, menusukkan jamur lagi. Dia tertawa kecil, ini Sop Hong dan yang lain pasti belum pernah makan. Ah, di ruang pembibitan, Sop Hong menguap dan mengusap hidungnya. Sop Hong, kenapa? Masuk angin? Liu Yetu bertanya khawatir. Tidak apa. Sop Hong melambaikan tangan sambil tersenyum. Jaga kesehatanmu. Liu Yetu mengingatkan lembut, lalu menambahkan kayu ke tungku dinding. Aku mengerti. Sop Hong tersenyum, dengan tubuhnya, masuk angin butuh telanjang. Benang jamur ini perlu disiram? Liu Yetu bertanya pelan. Setelah sup manis, mereka menanam sisa benang jamur di alur bambu. Tidak perlu, cukup tutup dengan rumput kering. Sop Hong berkata pelan, membuka pintu kayu, Asakura masuk. Menutup dengan rumput kering menghalangi cahaya, mempercepat pertumbuhan, dan menjaga hangat. Setiap malam menjelang fajar, tungku berhenti, suhu turun, rumput membantu menahan panas. Bab 354, Pertempuran 300 Ronde. Di halaman, Liu Yemong dan Fan Han sibuk mengeluarkan daun India dari panci. Harus diperas kering lalu dipotong kecil. Bisik Fan Han,
memeras daun untuk mengeluarkan air. Biar aku yang memotong. Liu Yemong menemukan batu datar, meletakkan daun yang sudah diperas, lalu mencincangnya menjadi potongan kecil dengan kapak, memasukkannya ke ember kayu. Keduanya membagi tugas jelas, cepat selesai, mengeringkan dan memotong dengan pisau militer. Setelah setengah jam, semua daun hancur dan ditumpuk di atas daun pisang. Dia mengambil ember kayu, memasukkan daun cincang, dan mengaduknya dengan tongkat. Tak lama semua daun hancur. Air dalam panci kotor, harus dibuang kemana? Fan Han manyun. Mungkin minta Sopong ganti air. Liu Yemong berjinjit, melihat panci di atas tungku, airnya kotor, tak layak untuk membuat kertas. Fan Han mengerutkan alis. Aku akan memanggilnya. Liu Yemong meletakkan kapak, menepuk tangannya, lalu pergi ke ruang budidaya. Saat itu pintu kayu terbuka, Sop Hong dan Liu Yetu keluar, jamur di dalam sudah siap. Sop Hong, aku baru saja mau mencarimu. Liu Yemong tersenyum. Sop Hong bertanya curiga, ada apa? Baik. Dia terkekeh, pergi ke panci, dan mencoba suhu dengan tangannya. Sudah hampir 1 jam, tidak panas. Bisik Fan Han. Setelah sup manis, api padam, udara dingin membuat panci cepat dingin. Ya, tidak panas. Jawab Sop Hong. Dong. Sop Hong, miringkan panci, aku akan membersihkan bagian dalam. Fan Han memegang rumput kering dan berkata. Dia berjongkok, hati-hati menggosok tepi dengan rumput, kadang dengan salju, lalu meminta Sop Hong menuangkan air kotor, akhirnya membersihkan panci. Baik, kau pergi lakukan pekerjaanmu. Fan Han tersenyum, melambaikan tangan. Baik, perlu bantuan lagi? Sop Hong mengerutkan alis, meletakkan panci, mengambil pisau militer dan kembali masuk. Tambahkan sedikit salju lagi. Liu Yemong menuang salju ke panci. Gadis itu berjongkok di tungku, menyalakan api, melelehkan salju menjadi air pulp. Liu Yemong menambahkan salju, Fan Han mengaduk daun cincang. Mereka bekerja selaras, segera membuat panci penuh pulp. Masih banyak daun tersisa, bisa buat 1 panci lagi. Fan Han menggoyang tangan pegal, melihat tumpukan. Gunakan habiskan panci ini dulu. Liu Yemong bertepuk tangan, memindahkan bara dengan sekop, tidak perlu panas lagi. Aku akan ambil saringan bambu. Fan Han berlari ke dalam, kembali membawa saringan bekas membuat kertas. Suhunya pas, beri aku saringan. Liu Ye mau mencoba air lalu meminta. Fan Han membuka tali dan menyerahkan saringan. Liu Yemong menaruh pulp di atasnya, meratakannya, mengeringkannya, lalu memberikan ke Fan Han. Dia menekan pulp rata dengan bambu, lalu menaruhnya di samping. Begitu terus, Liu Yemong menaruh pulp, Fan Han menekan, bekerja seirama. Bagus. Liu Yemong mengangguk. Gadis itu membawa 5 atau 6 lembar basah ke dalam. Fan Han menaruh saringan dekat tungku dinding untuk mengeringkan. Dia meregangkan tubuh dan bertanya penasaran, membuat bidak catur, malam bisa bermain. Sop Hong tersenyum, mengukir tongkat menjadi balok bulat setebal 2 cm. Baik, malam ini kita akan bertempur 300 ronde. Fan Han tertawa. Dia belajar catur di panti asuhan, sering melihat Paman Fong bermain, lalu ikut belajar. Setelah keluar, dia bermain dengan Sop Hong, tapi selalu kalah. Malam ini aku pasti akan menang. Fan Han mengangkat tinju, berkata polos, lalu pergi mengurus pulp. Sop Hong tersenyum, terus mengukir, hati-hati menulis huruf di potongan kayu. Bagaimana cara main catur Tiongkok? Tanya Liu Yethu penasaran. Dia hanya pernah melihat, tidak mengerti aturannya, hanya tahu kuda jalan L, gajah diagonal, jenderal tetap di istana. Sangat sederhana, malam ini aku ajari. Sop Hong tertawa, sudah lama tidak bermain, tak yakin keahliannya masih tajam. Di sampingnya ada 3 bidak besar, seperti potongan tahu bulat. Baik. Mata Liu Yethu bersinar penuh harapan. Bab 355, terlalu memalukan. Sop Hong duduk di ranjang tanah membuat bidak catur, sementara Fan Han dan Liu Yemong menyiapkan makan malam, dan Liu Yethu jongkok di tungku dinding membalik kertas. Di samping keranjang bambu ada tumpukan kertas baru.
Tak lama kemudian kertas kering. Jauh lebih halus. Liu Yetu mengambil selembar baru, merasakan garis kasar, tapi jauh lebih baik dari kertas kulit eukaliptus dulu. Box. Aduh. Dia manyun dan menepuk pantat adiknya. Kamu memukulku lagi. Liu Yemong mengusap, lalu membawa pot tanah liat ke meja kayu di ranjang, berkata lembut, makan malam sudah siap. Dia juga membawa panci besi berisi gulungan rumput laut, sup telur, dan 2 telur liar rebus. Liu Yetu mengambil mangkuk dan sumpit, menatanya rapi. Minum sup dulu. Fan Han menuangkan sup telur. Lezat. Liu Yemong tersenyum puas. Aku sangat merindukan rasa ini. Sopong tertawa, hampir 2 bulan tanpa sup telur. Dulu di kota, gadis itu sering membuat gulungan dan sup, bahan murah tapi enak, mereka berdua suka. Minum pelan, juga makan daging. Fan Han berkata lembut, melihat semua orang bahagia, hatinya hangat. Kehangatan murni seperti ini hanya dirasakan di panti asuhan. Baik. Mereka menjawab, makan daging. Setengah jam kemudian, panci kosong dan mereka beristirahat puas. Sop Hong terus mengukir bidah terakhir. Liu Yetu membersihkan lalu pergi mencuci. Fan Han menuangkan teh pinus, berkata, minumlah teh agar mudah cerna. Baik. Sop Hong minum, meringankan perut kenyang. Huhu. Dia meniup debu kayu, mengukir kata terakhir, tampan. Dia tersenyum, menyelesaikan 32 bidah. Dia membuatnya hitam putih, setengah diberi arang. Lalu dia menggambar papan, persegi panjang, sungai, 2 camp, istana, tanda prajurit dan meriam. Melempar arang, dia berkata, gunakan ini dulu, nanti buat papan sungguhan. Sop Hong, mari bermain. Fan Han meletakkan bidah hitam. Ayo, aku akan mengalahkanmu tanpa ampun. Sop Hong tersenyum, menaruh bidaknya. Liu Yetu ikut menonton. Terlihat seru, ajari aku. Liu Yemong duduk. Aturannya sederhana, prajurit sebelum menyeberang sungai hanya maju 1 langkah. Sop Hong menjelaskan, memberi isyarat Fan Han mulai. Kalau begitu aku duluan. Dia menggigit bibir, memindahkan meriam. Sop Hong mengernyit, juga memindahkan meriam, di depannya ada pion. Lagi langkah ini. Fan Han manyun, meriamnya tak bisa makan pion. Berpikir, dia memindahkan prajurit maju. Menarik sekali. Bulu mata Liu Yemong bergetar, pikirannya menghitung. Lebih dari 10 menit kemudian, banyak bidah terbuang, sebagian besar hitam, hanya sedikit dengan Sop Hong. Apa yang harus kulakukan? Fan Han meraih rambutnya sedih. Hanya tersisa 5 bidah, kereta, kuda, 2 pengawal, dan raja. Menyerah saja, kamu tak punya jalan. Sop Hong tersenyum, memainkan bidah tertangkap. Tidak, aku salah langkah, biarkan aku ulang. Fan Han manyun. Lagi trik ini. Sop Hong tertawa pahit, mengetuk dahinya, ingat dia selalu begitu saat kalah. Sederhana, biar dia coba. Sop Hong memberi tempat. Baik. Liu Yemong mengusap tangan, duduk. Aku tak akan menahan diri. Fan Han tersenyum, berpikir harus menang dari pemula. Belum tentu. Sop Hong duduk di samping, mengusap kepalanya. HMPH. Fan Han merah, membersihkan bidah. Aku tak akan membantu siapapun. Sop Hong berkata. Tidak, kalau aku kalah, kamu harus diam-diam mengingatkanku. Fan Han berbisik gugup, takut kalah pada pemula, terlalu memalukan. Mari mulai. Sop Hong tertawa, merasakan hembusan hangat. Semangat kompetitif gadis itu kuat. Bab 356, tangan dan kaki canggung. Kamu dulu. Fan Han tersenyum dengan wajah serius. Tidak, kamu dulu. Liu Yemong menggeleng. Kepala sekolah bilang yang tua memimpin, jadi kamu dulu. Fan Han pelan, enggan melangkah dulu, selalu merasa kalah karena itu. Hei. Liu Yemong tersedak, tua? Dia menjawab tenang, ibu ajarkan sejak kecil rendah hati,
jadi kamu dulu. Mulut Liu Yetu berkedut, kapan ibu bilang begitu? Lebih baik Sud, kalau tidak sampai subuh masih ribut. Sop Hong tersenyum pahit, mereka ribut sejak susun papan. Kalau begitu Sud. Liu Yemong dan gadis itu menjawab. Mereka saling pandang lalu mengeluarkan tangan bersamaan. Sepertinya aku menang. Fan Han tersenyum lembut, menunjukkan dua jari. Menjijikan. Liu Yemong manyun, melihat 5 jarinya. Dia fokus pada papan, ragu, lalu menggerakkan meriam di belakang pion. Aku sudah tahu. Liu Yemong menggigit bibir, wajah enggan. Itulah alasan dia benci jalan duluan. Bagaimanapun dia baru belajar, masih canggung. Sop Hong menyeringai, langkah ini mudah diatasi. Cukup gerakan kereta untuk bertahan. Giliranku. Liu Yemong berpikir lama, tiap langkah penuh ragu. Aku tambahkan kayu ke tungku. Sop Hong terkekeh, dengan lambat itu setengah jam belum selesai. Baik. Fan Han menjawab, mata tetap menatap papan. Dia membuka pintu ruang, api lemah. Sop Hong cepat menambah kulit kayu, lalu kayu saat api besar. Dia periksa ranjang budidaya, angkat rumput kering, raba serpihan lembab, bergumam, 2 hari lagi tambah cairan. Dia menunggu lebih 10 menit lalu kembali. Fan Han dan Liu Yemong masih bertarung, 6-7 bidak tersebar. Liu Yetu menopang dagu, menatap serius. Putaran berikutnya kamu coba. Sop Hong duduk di samping. Aku belajar lagi. Liu Yetu mengangguk. Dia ragu tapi diam, catur menguji pikiran, kadang harus hitung langkah ke depan. Sop Hong tersenyum, gadis itu manis meski buruk bermain. Dia tak tahan berkata, kamu akan segera menang. Ah, benarkah? Bulu mata Fan Han bergetar, mata menatap papan. Sop Hong, janji tanpa petunjuk. Liu Yemong manyun, memeriksa bidaknya. Aku tak bilang cara jalan. Sop Hong batuk tersenyum. Menjijikan. Liu Yetu mengepalkan tinju kecil, gilirannya. Hehe, kamu akan kalah. Fan Han tersenyum, menggerakkan kuda ke penjaga. Liu Yemong mengernyit, penjaganya terjebak, jika pindah meriam membidik, tak ada jalan. Menyerahlah, penjagamu mati, lalu tak bisa bertahan. Fan Han tersenyum lembut, kemenangan pasti. Menjijikan, aku sudah hati-hati. Liu Yemong manyun dan menyerah. Akhirnya aku menang sekali. Fan Han bangga. Giliranku. Liu Yetu menepuk bahu adik, tanda ganti tempat. Aku mau lagi. Liu Yemong manyun, tapi tetap memberi. Lihat aku berkuasa. Fan Han semangat menata bidak. Aku akan kalahkanmu. Liu Yetu tenang. Dia juga suka bersaing, seperti kebanyakan orang. Kenapa terasa aura membunuh? Sop Hong meringis, ini hanya catur bukan perang. Sud. Fan Han memberi isyarat. Aku lihat dulu. Fan Han mengernyit, menggerakkan kuda ke dekat meriam. Liu Yetu kaget, lalu geser meriamnya. Hehe, giliranku. Fan Han tersenyum, mendorong pion maju. Mereka main selangkah demi selangkah, sering berhenti berpikir, waktu lambat. Setelah lebih setengah jam. Hehe, aku menang lagi. Fan Han tertawa, meriam skakmat. Lagi. Liu Yetu merapatkan bibir, mengutuk kesalahan tapi senang. Di alam liar, permainan ini hiburan langka, tanpa ponsel, tanpa video, tanpa novel, tak ada apa-apa. Cukup, mandi dulu, baru main. Sop Hong melambaikan tangan, makin malam makin dingin. Setelah lebih setengah jam, 3 gadis duduk di ranjang tanah, mengelilingi meja kayu main catur. Sop Hong menggeleng, pergi berburu tupai, lanjut rencana. Liu Yemong merapatkan bibir, mengingatkan, Kak, salah, harus di sini. Aku tahu, jangan ingatkan. Liu Yetu kesal, pikirannya kacau. Saat gilirannya, tangannya lagi canggung. Bab 357, aku tidak ingin kau merasakannya. Bisa dimakan sekarang? Tanya pelan Ngotin Nguit,
Perutnya berbunyi. Siang itu, setelah makan panci jamur mutiara, mereka terus menjelajah hingga kembali saat senja. Hasilnya jelas, di tengah salju sulit cari makanan, akhirnya pulang dengan tangan kosong. Tunggu sebentar lagi, makanan liar harus direbus dulu. Kata lembut T6NH, mengaduk panci jamur mutiara, pengetahuan yang ia pelajari dari Espong. Baiklah, maka aku panggang beberapa jamur dulu. Ia manyun, memakai ranting siang tadi untuk menusuk jamur lalu memanggangnya. Kakak N6NH, makanlah dulu. Ia meniup jamur, menunggu dingin lalu menyodorkan. Terima kasih. Ia menggigit yang pertama. Ngotin Nguit puas makan jamur panggang, di alam keras ini sudah bahagia. Beberapa menit kemudian, air panci mendidih, jamur bergulir di dalamnya. Baik, bisa dimakan. Ia letakkan panci di salju agar cepat dingin. Baik. Ia masukkan potongan terakhir ke mulut, berdiri dan mengambil sumpit. Huhuhu. Ia masukkan jamur, mengunyah dan menghembus, luar dingin tapi dalam masih panas. Pelan saja, masih banyak. Ingat T6NH pelan. Jamur tidak banyak tapi cukup redakan lapar sampai besok. Sambil mengunyah ia bertanya, Kakak N6NH, besok kita masih menjelajah? Kalau tidak, kita coba tebing sebelah, sana belum kita datangi. Sarannya. Hari ini hanya depan tebing, belum belakang, mungkin ada sesuatu. Baik. Ia mengangguk, punya tujuan lebih baik dari berkelana. Jadi diputuskan. Ia tersenyum, hari ini hari kedua di alam, masih 14 hari untuk pergi. Lebih 10 menit kemudian, jamur habis, keduanya minum kuah. Di ruang siaran, penonton kirim komentar. Baru pertama lihat Dewi begini, sangat dekat. Ah, bahkan makan sup masih cantik. Dewi semangat, pasti bisa bertahan 14 hari. Kurasa dia tidak bertahan 14 hari sebelum menyerah. Komentar banyak memuji Ngotin Nguit, pesona Dewi nasional memang besar. Rambut gatal, ingin keramas. Seusai makan, ia duduk di samping api, menggaruk kulit kepala. Besok saja, beda suhu besar, rambut basah bisa beku. Kata lembut T6NH, sekarang air cepat membeku, tidak tepat untuk keramas. Baik. Ia manyun, rambut panjangnya bahkan di api sulit cepat kering. Kelak. Wajahnya memerah, gigit bibir menatap T6NH. Sakit perut? Tanyanya pelan. Malu, ia melirik drone, kedua kaki rapat. Ia mengernyit, sakit parah? Di alam sakit perut serius, ada peserta keluar karenanya. Tidak sakit, hanya rasa ingin. Bisiknya di telinga. Ia menekan bibir, hentikan drone, arahkan kamera ke tempat berlindung, berkata, baik, cepat pergi. Di luar terlalu gelap, aku takut. Katanya malu, gelap pekat seakan ada yang mengintai. Aku ikut denganmu. Ia ambil parang dan sebatang kayu terbakar jadi obor. Terima kasih. Ia menghela napas, melangkah ke hutan, tidak ingin bau sampai ke tempat berlindung. Aku tunggu di sini, jangan jauh. Katanya sambil menerangi sekitar. Baik. Jawabnya pelan, jongkok di semak. Beberapa saat kemudian, suara malu-malu terdengar lagi, Kakak N6NH, selesai, tapi apa yang harus kulakukan? Pakai ranting. Katanya kecut, selain Espong, semua peserta lain lakukan begitu. Ia menggigil, gigit gigi dan patahkan ranting. Baiklah, box. Ia melirik semak lalu kembali. Setelah itu, mereka bersihkan gigi dengan arang, lalu masuk kantong tidur. Kakak N6NH, tidurlah nyenyak, aku tidur ringan, sering terbangun. Bisik Ngotin Nguit. Alis T6NH sedikit berkedut, di alam liar kebiasaan itu ternyata berguna. Bab 358, bahan untuk memeras minyak. Liu Yetu bersandar di jendela, menatap salju putih jatuh perlahan, dia menghela napas lalu berkata, salju lagi. Untung kemarin sudah selesai membuat kertas. Liu Yemong memegang cangkir teh panas, suaranya penuh perasaan. Mereka berempat sudah bangun, semalam mandi lalu main 2 babak catur sebelum tidur.
Salju ini tidak akan lama. Sop Hong membuka pintu besar, menjulurkan kepala melihat langit. Cepatlah sarapan. Van Han memanggil lembut, membawa panci keramik, naik tangga lalu meletakkan meja di ranjang tanah. Hari ini dia bangun paling awal, masakan sudah siap, tinggal menunggu mereka cuci muka. Baik. Sop Hong menjawab lembut, kembali ke dalam. Harumnya enak sekali. Liu Yemong menarik napas dalam, panci menyebar aroma daging, dia menyendok dengan bambu membagi. Mereka berempat duduk bersama, mangkuk di tangan, makan. Sop Hong, hari ini kau mau apa? Liu Yemong berkedip bulu mata panjang, bertanya sambil menggigit daging. Aku akan memetik sisa kacang kenari. Sop Hong bicara pelan, teringat belum selesai panen. Baik. Liu Yemong mengangguk. Pulang lebih awal, pakai baju lebih tebal. Van Han menasihati lembut. Tahu. Sop Hong jawab serius, menyajikan lagi daging padanya. 20 menit kemudian, sarapan selesai. Sop Hong mengenakan jaket yang dia beri, mengikat celana bulu, lalu menambah kain tebal. Dia tersenyum pahit karena dia memberi satu lagi. Ini sudah cukup hangat. Van Han menarik celananya, memeriksa ketebalan. Jangan khawatir, aku tidak pergi berburu. Sop Hong berkata lembut, mencubit pipinya yang merah. Pergilah, tapi pulang cepat. Van Han tersenyum, mengelus tangannya. Baik. Sop Hong tersenyum, membawa keranjang bambu, busur, panah, dan kapak, membuka pintu. Kakak, aku pergi. Liu Yemong memanggil. Liu Yetu dari dapur berkata, hati-hati. Kriat, kriat. Dengan matahari hari ini, tidak ada badai salju. Liu Yemong memiringkan kepala. Ya, matahari lemah, jangan terlalu menatap salju, lihat langit jauh saja. Sop Hong bicara pelan. Baik. Liu Yemong menjawab pelan. Mereka berjalan 40 menit, melewati hutan eukaliptus dan palem, sampai tempat melihat tupai. Sepertinya hanya Gou dan yang tinggal. Sop Hong berhenti, melihat lubang pohon. Kau ingin carikan pasangan? Liu Yemong tertawa. Mereka berjalan 20 menit lagi, salju makin tebal, langkah makin berat. Akhirnya sampai. Liu Yemong gemetar dengan sepatu bulu kelinci, melihat pohon kenari. Bagus, tidak ada hewan datang. Sop Hong mendongak, masih banyak kacang, sebelumnya baru panen sebagian. Matanya mencari, menemukan pohon lurus cocok jadi tangga. Dia mengayun kapak, menebang pohon kecil, merapikan ranting. Sudah terbiasa, kurang setengah jam tangga jadi. Aku panjat, kau pungut bawah. Sop Hong berkata pelan. Dia sandarkan tangga di pohon, padatkan salju di kaki tangga. Baik, hati-hati. Liu Yemong mengingatkan, meletakkan keranjang. Sop Hong menjawab, cepat memanjat, tangan memetik. Saat jangkauan habis, dia pindah tangga lalu lanjut. Setengah jam kemudian, 2 pohon habis, hanya sedikit di atas. Keranjang penuh. Liu Yemong kesulitan membawa, lebih banyak dari sebelumnya. Biar aku bawa. Sop Hong mengambil dan memikul tanpa bicara. Bagi separuh padaku. Liu Yemong meminta. Tidak perlu. Sop Hong tersenyum, beban ringan. Liu Yemong menghela napas, bertanya pelan, lalu kita pulang? Belum ke belakang, mari lihat. Sop Hong menunjuk belakang pohon kenari, mencari bahan minyak. Baik. Liu Yemong menjawab ceria, ikut membawa. Sop Hong di depan, waspada, salju memang lebih aman tapi tetap hati-hati. 10 menit kemudian. Hanya semak gundul dan pohon besar. Liu Yemong menusuk salju dengan tongkat. Mereka berjalan 15 menit lagi, jejak melengkung, salju berhenti, pandangan jelas. Sop Hong berjongkok, membuka salju, matanya bersinar, tertawa, rumput kering kadang jadi harta. Bab 359, Umbi Teki. Itu bukan rumput kering, bagian yang asli terkubur di bawah tanah. Sop Hong berkata pelan,
membersihkan salju dan menggali tanah, menampakkan pasir. Ini tumbuhan apa? Liu Yemng bertanya penasaran, membantu membersihkan salju. Umbi teki, juga disebut teki minyak. Espong menjawab, memakai pisaunya untuk menggali dan mencabut akarnya. Teki, juga dikenal sebagai kacang harimau, termasuk keluarga Cipracea, tanaman dengan hasil tinggi dan nilai besar, bahkan dipakai di kota sebagai penghias hijau. Ah, aku tidak tahu, untuk apa gunanya? Liu Yemng berkedip dengan mata jernih, baru pertama kali mendengar nama ini. Bisa dipakai untuk memeras minyak. Espong tersenyum, mengibaskan tanah dari akar, menampakkan umbi-umbinya. Setiap tanaman teki memiliki banyak umbi, sebagian besar bulat atau lonjong, ada juga yang panjang seperti jari. Ya, hasil minyaknya tinggi. Espong menjelaskan, dibandingkan dengan biji rapa, minyaknya lebih berkualitas. Minyak teki tahan lama tanpa cepat rusak dan membantu menurunkan lemak darah serta mencegah penyakit jantung, maka dianggap minyak sehat. Kalau begitu mari kita gali lebih banyak, pasti banyak di sini. Espong mengangguk, kadang melihat rumput kering menonjol di salju, tanda tanaman teki. Setelah matang, teki menyimpan minyak dan pati, tidak mudah busuk di tanah, dan tumbuh lagi di musim semi, jadi daerah ini pasti penuh. Mereka menurunkan keranjang dan mulai bekerja, memakai pisau dan tongkat untuk menggali, membersihkan lahan luas dan menampakkan pasir serta banyak umbi kering. Espong dan Liu Yemng bekerja hampir 1 jam, membersihkan area sekitar 5 atau 6 meter, menemukan banyak umbi. Jangan bersihkan semua salju sekarang, gali sedikit saja, sisanya nanti, para gadis akan khawatir. Espong berkata pelan, menepuk-nepuk salju di pisaunya. Baiklah. Liu Yetu menghela napas, membersihkan salju bukan tugas ringan. Mereka jongkok, menggali dan mencabut akar, mengibaskan pasir. Haruskah kita panen semua umbi? Liu Yemng memiringkan kepala. Tidak, cukup potong batang kering, sisanya diurus di rumah. Espong menggeleng, panen di sini membuang waktu, mereka bisa pulang terlambat. Baik. Liu Yemng mengangguk, melanjutkan. Banyak umbi terjatuh. Dia memegang prinsip tidak membuang, bahkan umbi yang tertinggal di pasir pun diambil. Keranjang segera penuh dan batang kering menumpuk. Espong mengambil tali, mengikat 2 batang kayu, menata umbi dengan rapi, lalu mengikat erat. Kita harus pulang sekarang. Espong berkata tegas. Sebanyak ini, bagaimana membawanya? Liu Yemng menggoyang tangan sakitnya, setelah 2 jam menggali tanah beku hampir rusak. Dia menarik beberapa batang kayu, membuat kereta luncur, dan mengikat dengan tali. Liu Yemng membantu memuat umbi dan keranjang, mengikatnya pada kereta luncur. Ayo. Espong melilitkan tali di lengannya, menarik kereta di jalan. Kalau ada kuda atau sapi akan lebih baik. Liu Yemng menggertakkan gigi, menarik tali lain, beban berat di salju. Suatu saat kita bisa menangkap dan menjinakkan satu. Espong berkata pelan, sejauh ini mereka belum melihat sapi atau kuda, di pulau ini kecil kemungkinan. Kalau ada mungkin kuda perang, tapi sebenarnya termasuk keluarga sapi, bukan kuda asli. Mereka menarik kereta perlahan, salju tebal membuat tiap langkah melelahkan, perjalanan pulang 2 kali lebih lama. Lebih dari 1 jam kemudian. Mari kita istirahat sebentar. Espong berhenti, mengendurkan tali tegang. Bibir keringnya bergerak ketika bertanya, masih berapa lama? Mereka tidak membawa panci baja, tidak bisa merebus air, awalnya mengira hanya 3 jam perjalanan, tapi menemukan teki memperpanjang waktu. 1 jam lagi harus sampai. Espong menekan bibir, memikirkan gadis di rumah pasti cemas. Kita istirahat dulu, lalu lanjut. Liu Yemng mengibaskan lengan bajunya lemah, butuh pemulihan. Ya. Espong duduk bersandar pada kereta, mengambil 1 umbi, menggosok dengan salju, lalu mengunyah. Ah, umbi. Teki bisa dimakan mentah? Liu Yemng memiringkan kepala penasaran. Bisa, rasanya manis, coba saja. Espong tersenyum. Baik, aku coba. Liu Yemng mengambil 1, membersihkannya dengan salju, lalu mengunyah. Dia berseru, manis, enak sekali.
Umbi yang dikunyah meninggalkan rasa manis lembut, meredakan tenggorokan keringnya. Bab 360, sebuah perasaan yang belum pernah ada. Setelah lebih dari 10 menit, Liu Yimeng berdiri, menepuk pinggul putihnya, lalu berkata, "So Feng, mari kita lanjutkan perjalanan, kalau tidak Yunhan dan kakak akan khawatir." "Baik." So Feng berdiri, meregangkan pinggangnya. Dia mengambil tali kereta luncur, melilitkannya beberapa kali di pergelangan tangan, lalu dengan tenaga meledak menarik kereta menuju perkemahan. "So Feng, pelan sedikit." Liu Yimeng melihat tali di tangannya kendur, agak terkejut. Dia mengikuti dari belakang, tali di tangannya tidak pernah tegang. Seluruh kereta ditarik oleh So Feng. Kalau lebih lambat, langit akan gelap. So Feng menggeleng, tidak melambat tapi malah mempercepat langkah. Benar-benar, dasar aneh. Liu Yimeng manyun, melilit tali lagi untuk memperpendek dan menegangkannya. Setelah berjalan, tali kembali kendur. Liu Yimeng berhenti, menatap punggung So Feng. Entah kenapa, saat itu dia merasa sangat tenang, perasaan yang belum pernah ada. "Cepatlah, jangan bengong." Suara So Feng mendesak. "Ah, aku datang." Liu Yimeng menggeleng, menekan rasa aneh itu, lalu berlari mengejar. "Home?" So Feng berhenti, matanya menyapu ke depan, menemukan jejak kaki berantakan di hutan birch. "So Feng, ada apa?" tanya Liu Yimeng ragu. "Ada yang tidak beres." So Feng berkata pelan, melepaskan tali. Dia melepaskannya, memegang pisau kayu bakar, masuk ke hutan, membungkuk melihat jejak di salju. "Bagaimana keadaannya?" Liu Yimeng gugup, mengeluarkan busur, menyiapkan anak panah, jarinya pada tali busur, mengikuti di belakang So Feng. "Tidak perlu tegang begitu." So Feng berbisik, berjongkok di depan jejak itu. Liu Yimeng melihat sekitar, lalu mendekat bertanya, "Jejak hewan apa ini?" Bulu serigala yang tidak tertutup salju membuktikan kawanan datang setelah salju berhenti, kalau tidak sudah tertimbun. "Tenang, serigala sudah pergi, mungkin hanya lewat." So Feng berbisik. Dia berdiri, melihat arah jejak, tidak menuju perkemahan, dan menghela napas lega. Namun rasa mendesak kembali, karena di alam liar bahaya ada di mana-mana. "Apakah serigala bisa kembali?" tanya Liu Yimeng cemas. "Itu aku tidak tahu," jawab So Feng serius. Dia lebih khawatir kalau serigala memilih tempat ini jadi wilayah berburu baru. Para penonton ramai bersuara. "Sial, serigala muncul, kenapa tidak lari?" Dengan kekuatan So Feng, menghadapi beberapa anak serigala mudah saja. "Aku tidak mau kamu merasa, aku merasa, bunuh serigala ambil bulu." "Bukankah itu nekat? Mari cepat pergi." Liu Yimeng meringkuk, takut serigala kembali, membuat mereka jadi makan siang. Berdiri di belakang kereta, dia mendorong, tapi tanpa sadar, tepat saat So Feng menarik kuat, dia jatuh tertelungkup ke salju. Dia berdiri, menyapu salju dari wajahnya, melihat cetakan wajahnya di tanah dan menghela napas. Setengah jam kemudian, mereka mendekati perkemahan. Dari jauh, So Feng melihat Yunhan dan Liu Yizhu di gerbang, melihat ke arah mereka. Yunhan menyipitkan mata, berjinjit, memiringkan kepala, gembira. Apakah itu So Feng dan kakak Meng? Sulit terlihat, tapi seharusnya mereka. Liu Yizhu mengernyit, jarak terlalu jauh. "Mereka keluar menyambut kita." So Feng berkata dengan senyum tipis. "Di mana?" Liu Yimeng bersemangat, mendongak, lalu melambaikan tangan sambil berteriak, "Kakak, kami sudah kembali." Yunhan melepaskan kekhawatiran, berlari cepat ke arah mereka, sambil bertanya, "Kalian baik-baik saja?" Beberapa menit kemudian, keempatnya bertemu. Melihat satu sama lain aman, kekhawatiran hilang. "Kami baik-baik saja, sangat baik." Liu Yimeng tertawa, melompat ke pelukan kakaknya. "Kembali itu bagus." Liu Yizhu menepuk punggung adiknya, menyapu salju dari rambutnya. "Kenapa kembali terlambat?" Yunhan bertanya pada So Feng heran. "Aku menemukan sesuatu yang bagus, memakan waktu." So Feng berkata lembut, merapikan kerah gadis itu. "Kembali itu bagus." Yunhan berkata polos. "Ayo, mari masuk."
Sofeng berkata pelan, menarik kereta. Yunhan juga membantu menarik tali, lalu bertanya penasaran, apa benda bagus itu? Ini akar beruang, bisa diperas. Minyak. Sofeng tersenyum, memperlambat langkah agar ketiga gadis bisa mengikuti. Kekuatan tubuhnya kini lebih dari 600 jin, beberapa hari lagi bisa menembus 700. Ah, jadi kita tidak perlu takut kehabisan minyak? Yunhan bertanya terkejut. Untuk sementara tidak. Sofeng tersenyum, karena tanah bersalju itu luas, pasti ada banyak akar. Jadi ini akar beruang, pantas terasa familiar. Liu Yizu berseru, mengambil satu dari kereta untuk melihat. Dulu di sekolah dia pernah belajar, tapi waktu itu ada daunnya. Sekarang gundul jadi tidak langsung mengenali.